Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan media pembelajaran sederhana yaitu roda putar yang beranggotakan Normina, Mega Wahyuni, Proyekta Oktorina, Mardiana, Raisa Audia Rahmi, dan Nur Alfi Syahrini akan memaparkan pembahasan mengenai pertama, media pembelajaran roda putar, kedua, kelebihan dan kekurangan, ketiga, proses pembuatan, dan keempat, cara penggunaan dan SKKD. Kepada para anggota kelompok dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Media pembelajaran sederhana roda putar merupakan media pembelajaran sederhana dan mudah diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, terutama pada pembelajaran puisi rakyat. Media ini dapat dinilai secara efektif dan efisien dalam penerapannya pada jenjang sekolah menengah pertama kelas 7. Selain itu, media pembelajaran roda putar juga dapat membantu dan mempermudah pengajar untuk menyampaikan materi serta dapat merangsang peserta didik dan mempercepat pemahaman mengenai puisi rakyat yang diajarkan oleh pengajar. Dengan diterapkannya media pembelajaran ini di kelas, peserta didik jadi semangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Media pembelajaran roda putar juga termasuk media pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan dapat memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif serta dapat memberikan ruang yang cukup bagi peserta didik untuk menunjukkan kemampuannya dalam pembelajaran puisi rakyat. Kelebihan media pembelajaran roda putar. Yang pertama, media pembelajaran sederhana roda putar adalah media pembelajaran yang kreatif dan inovatif, mudah untuk diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, dapat membuat kelas menjadi lebih menarik, tidak membosankan, dan menyenangkan tentunya. Yang ketiga, mudah untuk diterapkan di kelas. Keempat, melatih kekompakan dan kerjasama kelompok. Dan yang kelima, media pembelajaran roda putar ini yaitu media yang relevan dengan pembelajaran apapun, khususnya pada materi puisi rakyat. Kekurangan media pembelajaran roda putar ini yang pertama, memerlukan alat dan bahan yang tidak sedikit. Jadi, guru harus menyiapkan banyak alat dan bahan untuk membuat media pembelajaran ini. Untuk alat dan bahan akan saya jelaskan di pembahasan selanjutnya. Yang kedua, proses pembuatannya memerlukan waktu yang lumayan banyak. Jadi guru harus meluangkan waktu untuk mengerjakan media pembelajaran ini. Dan guru juga harus sabar dalam membuat media pembelajaran ini. Yang ketiga, media pembelajaran mudah rusak. Mengapa saya katakan mudah rusak? Karena media pembelajaran ini terbuat dari bahan-bahan yang sederhana seperti kardus, karton yang mudah sekali rusak misalnya jika terinjak atau terkena air hujan. Lalu yang keempat, media pembelajaran tidak dapat digunakan secara terus-menerus. Karena media pembelajaran ini mudah rusak, maka media pembelajaran ini tidak bisa digunakan secara terus-menerus. Media pembelajaran ini hanya bisa digunakan beberapa kali saja. Alat dan bahan media pembelajaran roda putar ini terdiri atas pertama spidol, kedua pensil, ketiga penggaris, keempat kardus, kelima lem putih, keenam jangka, ketujuh origami, kedelapan kertas HVS, kesembilan gunting, kesepuluh cutter, kesebelas tali, dan yang terakhir kalender duduk. Dari selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan roda putar. Yang pertama, mengukur lebar jangka sepanjang 10,5 cm. Kemudian menggambar lingkaran di atas kardus menggunakan jangka yang sudah diukur tadi. Lalu potong kardus sesuai lingkaran yang telah digambar. Kemudian kardus dibagi menjadi 12 bagian. Disarankan untuk menggunakan jangka
agar ukuran sama. Lalu gulunglah kertas dari bagian ujung kiri atas sampai ujung kanan bagian hingga membentuk gulungan yang padat. Potonglah gulungan kertas bagian tengah sepanjang 2 cm digunakan sebagai poros roda putar. Lalu lilitkan kertas lebar 0,3 mm di bagian ujung gulungan kertas atau pada poros hingga membentuk mengganjal poros. Kemudian lubangi kardus lingkaran sesuai diameter poros. Kemudian potong origami membentuk juring-juring lingkaran. Lalu tempelkan origami ke kardus lingkaran secara berselang-seling. Setelah itu masukkan poros ke roda putar tersebut. Pastikan roda berputar tanpa terhambat. Siapkan kardus dengan panjang 24 cm dan lebar 17 cm sebagai alas. Lubangi bagian tengah sesuai letak lubang roda putar. Kemudian tempelkan pengganjal poros ke alas. Pastikan tertempel dengan rekat. Buatlah pengganjal kardus dan lubangi tengahnya. Lalu masukkan ke poros sebelum memasukkan roda putar. Hal ini dilakukan agar roda putar tidak terlalu rapat dengan alas sehingga bisa diputar dengan lancar. Lalu buatlah panah menunjuk dengan menggunakan kertas karton. Silakan tempel stiker gambar di bagian pangkal panah agar lebih menarik. Lalu buatlah kardus pengganjal kedua, lubangi tengah dan masukkan ke poros. Setelah itu tempelkan panah tadi di atas poros dan kardus pengganjal kedua sampai benar-benar rekat. Lalu untuk membuat media pembelajaran roda putar yang bisa didudukkan di meja, bisa ditempelkan alas roda putar ke kalender duduk yang sudah tidak terpakai. Jika tidak ada, dapat membuatnya dengan kardus. Selain itu, bisa ditambahkan tali di atas kalender duduk agar roda putar dapat digantung. Buatlah beberapa tempat pengambilan soal sesuai jumlah warna pada roda putar. Lalu buatlah soal-soal di kertas, kemudian gulung kertas soal tersebut dan masukkan ke masing-masing box sesuai pelajaran yang ditentukan. Lalu yang terakhir, tentukan satu warna untuk jadi kartu tambahan yang berisi tulisan putar 1 kali lagi dan kartu bantuan. Jika peserta didik dapat kartu bantuan, maka mereka bisa menggunakannya ketika kesulitan menjawab soal. Cara penggunaan media pembelajaran sederhana roda putar. Yang pertama, guru memberikan waktu kepada peserta didik untuk mempelajari materi puisi rakyat di buku paket. Kemudian, guru memberikan sedikit penjelasan guna memperkuat pengetahuan peserta didik. Selanjutnya, guru membagi peserta didik di kelas menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok berisi beberapa peserta didik. Selanjutnya, setiap kelompok wajib memberikan 3 pertanyaan yang berisi 1 pertanyaan tentang pantun, 1 pertanyaan tentang syair, dan 1 pertanyaan tentang gurindam. Kemudian menuliskannya di kertas dan dikumpulkan ke guru. Setelah itu, semua pertanyaan dari peserta didik dimasukkan ke dalam 3 kotak berbeda warna. Kotak berwarna merah untuk pertanyaan pantun, kotak berwarna biru untuk pertanyaan syair, dan kotak berwarna kuning untuk pertanyaan gurindam. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan pada 1 perwakilan kelompok untuk memutar roda putar sebanyak 2 kali secara bergantian. Setiap kelompok mengambil 2 pertanyaan sesuai dengan berhentinya roda putar di warna tertentu. Kemudian disesuaikan dengan warna kotak, dan jika ada yang terpilih warna hijau, maka kelompok yang bersangkutan bebas menentukan ingin menjawab pertanyaan yang mana saja antara pantun, syair, dan gurindam. Setelah itu, guru memberikan waktu kepada setiap kelompok untuk berdiskusi menjawab pertanyaan yang sudah dipilih. Kemudian, setiap perwakilan kelompok memberikan jawabannya masing-masing dan guru menilai serta menyimpulkan jawaban dari kelompok. SKKD, standar kompetensi, mewarisi nilai luhur dan mengkreasikan puisi rakyat,
Kompetensi dasar yang pertama, mengenal dan memahami puisi rakyat. Kita harus membaca puisi rakyat, mendaftarkan kata berima pada gurindam, syair dan pantun, menemukan kata berima sama secara utuh, menemukan kata berima akhir sebagian, membandingkan pantun syair dan gurindam, menyimpulkan ciri pantun, syair dan gurindam. Yang kedua ada menyimpulkan isi puisi rakyat, yaitu kita harus menyimpulkan isi pantun, gurindam, dan syair. Yang ketiga ada menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat, yaitu menelaah beragam pada pembagian pantun, menelaah struktur pantun, menelaah struktur dan bahasa gurindam, menelaah struktur dan aspek kebahasaan pada syair. Yang keempat, menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tertulis, yaitu kita harus menulis pantun dengan berbagai konteks, berunjuk karya dengan puisi rakyat, dan berbalas pantun. Itu tadi pemaparan materi dari para anggota kelompok 2 mengenai media pembelajaran sederhana roda putar. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.